يالله اطلبك يا خير والي جد علينا باكبر عطيه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrata a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamul malaikatil muqarrabin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah Majelis Ta'lim Al-Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah atas karunia nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga pada malam ini Allah Subhanahu wa taala berkenan mengizinkan kita untuk datang ke tempat ini di Masjid Al-Fida, Cinangsia, Cisalada, untuk thalabul ilmi, menuntut ilmu agama syariat yang dibawa oleh syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, betapa luar biasa, betapa agung dan betapa mulianya karunia serta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, teramat begitu istimewa, begitu agung, sehingga majelis-majelis ilmu yang seperti ini luar biasa manfaatnya, anugerahnya. Karena begitu hebatnya majelis ilmu ini, sampai Nabi Muhammad pernah berpesan, berwasiat kepada Sayyidina Ibn Mas'ud rahimahullah. Di antara hadis yang panjang itu saya bawa satu saja, ya, mungkin kita sudah maklum, ya, karena hadis ini ma'ruf, masyhur, tentang keutamaan hudur majalisul ilmi, hadir di majelis ilmu. Di antaranya pesan Nabi kepada Ibn Mas'ud, "Gala ya Ibn Mas'ud, julusuka sa'atan." Dudukmu sesaat, ya, sesaat loh, ya, tidak berjam-jam. Julusuka sa'atan fi majlisi ilmi, di majlis ilmu, kata Nabi Muhammad berpesan kepada Ibn Mas'ud, dudukmu sesaat saja di majlis ilmu, ya, la tamassuhu qalaman. Kamu duduk Ibn Mas'ud enggak bawa pulpen, enggak bawa pena, ya. Jadi enggak bawa kolam, tidak bawa pulpen, ya, untuk mencatat. La tamassuhu qalaman wala taktubu harfan. Udah enggak bawa kolam, enggak bawa pulpen, nggak bawa buku juga, ya, buat nulis. Karena Imam Syafi'i kan mengatakan apa? Al ilmu saydun wal kitabatu qayyiduhu. Ilmu itu ibarat buruan, diburu, ya. Jadi kalau kita mau memburu, siap, menjangan mau lewat babi hutan, ya, si pemburu mesti siap. Begitu lewat, siapkan senjatamu, siapkan panahanmu. Kenapa? Karena buruan akan lewat. Sesuatu yang akan kamu buru, ya, akan lewat. Kalau nggak pinter-pinter, ya, nggak siap-siap, kalas, lewat. Makanya kata Imam Syafi'i, ya, al ilmu saydun, ilmu itu diibaratkan seperti buruan. Wal kitabatu qayyiduhu, sedangkan kitab itu maksudnya daftar itu untuk mengikat. Qayyiduhu, qayyid suyudaka bil hibali wasiqah, ikat buruanmu, ya, dengan ikatan yang wasiqah. Apa itu wasiqah? Kuat, gawiyah, ya, kuat, gawi. Faminal hamaqati antazilu ghazalatan, termasuk orang-orang bodoh, ya,
dia melihat ada al-ghazalah menjangan lewat, ya, wa tafukkaha bainal khalaiki, sedangkan begitu lewat ngeslah dia, orang bilang diikat, ya, dapat menjangan diikat, begitu diikat dilepas, ya, dilepas di khalayak ramai. Itu hamagah. Hamagah itu al-jahal, bodoh, ya, sudah dapat buruan dilepas. Maksudnya apa? Kalau dapat ikat kuat-kuat supaya dia tidak lepas kembali. Begitu juga ilmu. Ilmu itu diikat, ilmu itu ditulis dalam daftar. Memang betul, laisa ilmu fid dafatir, innamal ilmu fis suduri rijali. Memang betul, ilmu itu bukan fid dafatir, bukan di buku-buku, tetapi ilmu itu dari buku dimasukkan, diserap, diminum. Khali fis sudur, biarkan di dalam hati sanubari. Maksudnya apa? Hafal. Baca tadi hafalkan, ya hilang lengit. Caranya begitu, dihafal sampai di rumah. Permasalahan-permasalahan, ada berapa kita dapat permasalahan, kumpulkan, ya, kemudian baru kita ikat, hafalkan satu persatu. Begitu Imam Syafi'i dalam menghafalkan ilmu-ilmu, ya. Cara-cara Imam Syafi'i itu seperti itu. Ilmu itu, ya, kalau kita tidak hafalkan, apalagi kita tidak amalkan, maka ilmu itu akan hilang dengan begitunya, tanpa kita sadari. Seperti Al-Quran. Al-Quran itu gampang, mudah dibaca, tapi mudah dihafal, tapi mudah juga dia hilang. Itu Al-Quran. Makanya sering-sering diulang, jadikan zikir itu Al-Quran. Oleh karenanya, ya, duduk sesaat di majelis ilmu, kata Rasulullah kepada Ibn Mas'ud, la tamassuhu qalaman, ente enggak bawa pulpen, wala taktubu harfan, enggak juga ente bawa daftar, khairun laka, lebih baik itu buat ente, kata Rasulullah, ya, min idqi alfi raqabah, daripada ente memerdekakan 1000 budak. Saha yang bisa memerdekakan 1000 budak? Satu budak sabaraha hargana? 2 budak sabaraha? Ya 1000 alif, ya, itqu alfi, ya, raqabah. Duduk sesaat di majelis ilmu seperti ini, nggak megang pulpen, nggak bawa buku, lebih baik daripada ente, ya, berinfak, ya, atau ente lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Luar biasa, ya, hebat ini hadis, luar biasa anugerah yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Belum lagi kalau bawa buku seperti ini, bawa pulpen, bawa catatan, kalah sudah di atas segalana. Itu buat orang-orang yang nggak bawa pulpen, ya nggak nulis, ngedenger, gak ngedenger, wes nyimak, subhanallah. Makanya dalam kitab Manhajus Sawi nanti kita akan kita bahas juga nanti, belum masuk kita ke babnya, tentang keistimewaan hadir di majelis ilmu, diantaranya, ya, bil faham au ghairil faham. Orang itu mau paham atau nggak paham, subhanallah, dia mendapatkan keistimewaan di sisi Allah. Jadi hadir aja, si ustadz ngomong naon, ya, anak terpaham ngomong naisnaun. Terus apa yang dibahas, tengerti, ya, jelma orang bilang mungkin bukan orang talabul ilm, bukan penuntut ilmu, awam, terus ngedengekeun naon ya diomongkeun, bahasana terlalu tinggi, pembahasannya terlalu anak terpaham. Dapat pahala, dapat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dapat keistimewaan. Keistimewaan apa? Majalisul ilm, ya, hudurnya dia, hadirnya di majelis ilmu. Jadi luar biasa, ya, keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kepada lanjutan dari, ya, keistimewaan ilmu, ya. Kita sudah bahas, ya, pembahasan kita pada bulan kemarin. Sesungguhnya ilmu itu tidak akan dicapai kecuali dengan bersungguh-sungguh, ya, dicari, ya, dan bersungguh-sungguh. Jadi orang bilang bil jiddi wal istihad, ya. Jadi tanpa itu tidak akan pernah datang ilmu kepada kita, tidak akan pernah menempel ilmu kepada kita. Sampai kepada halaman 137. Wa qala Malik ibnu Dinarin rahimahullah.
Imam Malik ibn Dinar ya rahimahullah, beliau adalah ya at-tibyan fi adabi hamalatil Quran. Beliau ini termasuk min sadatil ulama al-abrar ya, dari pemuka ulama-ulama mulia ya. Wahidun siqatut tabi'in, termasuk seorang ya yang kuat ya, penerus daripada tabi'in. Kana ayatan fi zuhdi wal wara' wal ikbal, ada pada diri beliau sosok tanda-tanda orang yang zuhud ya, zuhud, wara' wal ikbal ya, wal ikbal alal akhirah, dan termasuk orang-orang yang selalu menyiapkan dirinya, mempersiapkan dirinya untuk menghadapi akhirat. Maksudnya apa? Orang soleh ya, satu tokoh sufi ya, orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Malik bin Dinar, ceritanya panjang kalau kita mau ceritakan tentang Malik bin Dinar, siapa beliau sebenarnya ya. Jadi banyak orang-orang yang tadinya raja, banyak orang-orang yang tadinya penjahat, tobat ya, akhirnya menjadi tokoh-tokoh sufi, orang-orang mulia, menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala ya. Fudail, Sayyidina Fudail bin Iyad, Malik bin Dinar ya. Mereka semua punya ya riwayat hidup ya, riwayat hidup, tetapi begitu mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya menjadi seorang wali Allah Subhanahu wa taala. Man talabal ilma li nafsih fal qalilu minhu yakfi. Orang kalau menuntut ilmu untuk dirinya sendiri ya, sedikit ilmu cukup, tak perlu banyak-banyak. Lakin li nafsak, untuk pribadi ente ya. Tapi kalau untuk orang banyak, cukup kalau sedikit. Mesti banyak. Bitausyil ilm ya, wa irsyadun nas wa ta'lim ya ila ahadil ulama ya. Jadi orang bilang tafarraq, berpergian mencari ilmu, di talabil ula. Apa itu talabil ula ya? Menginginkan, orang bilang ya, posisi tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, kedudukan tinggi di sisi Allah. Talabil ula, al-ula itu al-ulu, yang tinggi. Orang yang menuntut ya, menginginkan derajatnya tinggi di sisi Allah, maka carilah ilmu dari siapapun kau timbah ilmu itu ya. Kita kan tahu Imam Syafi'i gurunya banyak ya, bukan cuma Imam Malik gurunya. Waqi, al-Imam Waqi gurunya Imam Syafi'i, guru dari Imam Syafi'i al-Waqi. Imam Malik guru dari beliau. Masing-masing bermadhab, 4 madhab ya, saling mengambil. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal berguru kepada Imam Syafi'i, saling hormat menghormati, saling agung mengagungkan. Bahkan Imam Malik pernah hadir di majelis muridnya Al-Imam Syafi'i Muhammad bin Idris rahimahullah. Masyhur ceritanya ya, masyhur ceritanya, dipuji oleh Imam Malik rahimahullah. Jadi man talabal ilma, barang siapa yang menuntut ilmu li nafsih, untuk diri pribadi, buat diri ente, fal qalilu yakfi, sedikit cukup ya, enggak banyak enggak apa-apa, tapi buat ente, buat keluarga ente ya. Wa man talabal ilma linnas, siapa yang menuntut ilmu untuk manusia ya, untuk orang banyak ya, untuk orang banyak, buat umat ya. Fahawaijuhun nas kasira ya, kebutuhan manusia itu banyak ya. Belum lagi orang nanya dalam masalah babul fikih, belum lagi nanya dalam urusan nahwu, shorof, ilmu faraid ya, ilmu balaghah ya, lughatul arabiyah, tafsir, luar biasa. Jadi berarti orang bilang kebutuhan-kebutuhan orang itu banyak, makanya membutuhkan ilmu yang banyak ya, kasratul ilm. Karena kasratul ilm ya, yasiru laka wa yusahhil alaika fil jawabi, memudahkan engkau untuk menjawab ya. Lau ulki ilaika su'alan, kalau ada orang memberikan pertanyaan kepada ente, ente bisa ngejawab ya. Tetapi kalau ilmu sedikit ya,
kita agak repot menghadapi umat. Kita lihat banyak sekarang ya ulama-ulama muda sekelas orang bilang Adi Hidayat LC ya, kemudian UAS ya, Doktor UAS luar biasa ya. Ustaz Abdul Somad 4 madhab, dia menguasai 4 madhab luar biasa. Kalau bicara ya enak, lantang, ditanya jawabannya nggak pakai mikir-mikir, langsung. Kenapa? Sudah dihafal gawaid-gawaidnya sama dia. Kenapa UAS bisa seperti itu? Sudah dihafal. Antum juga gampang sebetulnya kalau mau takhasus. Babul fikih tentang apa? Ya orang bilang babul perniagaan, perdagangan. Hafalkan sama antum gawaid-gawaidnya, ya. Babul had tentang had, bagaimana? Babul wudu bagaimana? Oh, menurut Syafi'i begini, menurut Maliki begini, Hambali begini, Hanafi begini. Hafalkan. Habib Zain itu ya pengarang kitab ini hafal, menguasai 4 madhab, 4 madhab di kepala beliau, luar biasa. Jadi kalau ngomong itu menurut anu begini, menurut anu begini, ya menurut Imam Romli begini, ya itu hebat beliau, ya. Jadi dikuasai, kalau menguasai ilmu itu luas ilmu seseorang, ya. Nah, kalau sudah ilmu luas, orang bilang ilmu dengan pengamalan. Diamalkan ilmu. Kenapa? Li'annal ilmu tadhar barakah. Barakatnya akan nampak, kelihatan. Makanya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, apa dia katakan? Ya, tentang kehebatan ilmu, ya. Al ilmu bil a'mali. Ya, ilmu itu dengan pengamalan. Yazku wa bil ahwali. Ya. Dia dengan orang bilang dengan keberadaan yang seperti situ, ya keadaannya itu akan mengikuti dengan ilmunya, ya nggak melenceng dengan ilmu. Bil ahwal, keadaan, ya. Walaisa bil jidali, ya apa walaisa bil aqwali, bukan banyak ngomong. Orang berilmu tuh ulah banyak ngomong. Apalagi waqasratil jidali, banyak debat, ngajak orang debat. Ayo debat apa? Ayo bawa kitab ente. Ayo dalil-dalil ente, hujjah ente bawa. Ilmu itu bukan untuk debat, laisa bil jidal. Ilmu itu nggak perlu. Orang-orang yang ahli ilmu itu, ya, yang menguasai ilmu itu jadi khasyah mereka, penuh rasa takut sama Allah Subhanahu wa taala. Nggak perlu ente menonjolkan titel anak LC, titel anak MA, ya segala macam, MBA segala macam. Itu perlu. Habib Zain punya titel, tapi profesor belajar sama beliau. Antum perhatikan coba orang-orang dulu. Mana titel mereka? Duduk di mana? Di bangku SD mana mereka duduk? Di SMP mana? SMA mana mereka duduk? Tapi model kayak Habib Zain, subhanallah, ilmu faraidnya luar biasa. Ilmu hitungannya luar biasa. Matematikanya hebat. Karena orang syarat pinter, ya faraid mesti pinter matematika. Kalau nggak pinter ngitung, bagaimana mau jadi ahli faraid? Karena faraid itu semua hitungan. Hitungan bagian si anu berapa, bagian anak berapa, perempuan berapa. Kalau ada seorang istri tinggal suaminya, punya anak laki-laki, punya anak berapa anu, kan mesti begitu. Berapa jadi bagian ibunya, kalau ada anak laki-laki, kan jadi beda. Kalau nggak ada anak laki-laki jadi berapa bagian si ibu. Itu ilmu faraid, perlu penghitungan. Kalau orang lain mesti pakai kertas, bawa kertas. Saya banyak melihat orang-orang ahli faraid ambil kertas, anu catat. Kalau Habib Zain pakai kertas. Siapa yang meninggal bulan bin bulan harta sekian, iya sekian, kayak aset anu segala macam. Didengeri sama Habib Zain. Kelas Habib Zain si bulan sekian, anu sekian, ini sekian. Bingung orang yang bertanya kepada beliau. Di kepala ilmu udah kayak makanan buat mereka, kayak kacang. Kayak kacang udah tinggal dia kunyah. Bukan kayak kita kalau ada sebentar lah, anak buka kitab dulu, kan cari. Besok anak jawab. Kan begitu. Kalau orang-orang dulu itu luar biasa ilmunya, murasikh orang bilang, ya, fisudur, di dalam hati sanubari mereka, tinggal dikeluarkan kapan mau itu kitab, diomongkan sama mereka. Hafal kitab-kitab luar biasa, ulasan-ulasan, ya. Tabahar fil ulum mereka itu, ya, ilmunya luar biasa. Nah, makanya, ya, kunci seseorang itu kalau belajar untuk pribadi, silakan. Ente merasa cukup dengan, ya, dengan madrasah ente, merasa cukup setahun di pesantren, silakan.
ya, karena ilmu itu mungkin ente pakai untuk diri ente pribadi, buat ibadah ente, amaliyah ente sehari-hari, ya. Cukup orang itu paham tentang tauhidnya, paham tentang orang bilang uluhiyah, kemudian ibadat, ya, terus kemudian orang bilang ya hablum minan nas wa hablum minallah, cukup. Paham tentang kaifiatus shalah, ya, faraidus shalah, nawaqidul wudu, ya, yang membatalkan wudu apa saja, terus haji, zakat, cukup kalau untuk pribadi orang mah sama anak istri. Tapi kalau sudah berhadapan sama masyarakat, ya, nggak cukup, ya, nggak cukup ilmu sedikit, mesti banyak ilmunya. Kemudian qala Ibnul Wardi, ya, filamiyatih, ya. Ibnul Wardi ini luar biasa, seorang ulama, ya, ulama besar, al-allama, al-adib, al-muwarrikh, ya. Maksud al-muwarrikh itu apa? Al-muwarrikh, ya, ahli tawarikh, ya, orang ahli sejarah, ya. Beliau ini ahli sejarah, ya, ahli sejarah luar biasa. Namanya beliau Abu Hafs, ya, Amr bin Mudaffar Zainuddin Ibnul Wardi, ya. Beliau lahir 691, wafat 749 Hijriyah, ya. Beliau imam besar, ya, seorang ulama, tokoh yang disegani. Beliau dalam syairnya berkata, utlubul ilma walau taksal fama, wala taksal fama. Maksudnya apa? Tuntutlah ilmu, ya, wala taksal fama, jangan bermalas-malasan, ya. Fama ab'adal khaira ala ahlil kasal. Kalau orang, ya, tidak menuntut ilmu, dia bermalas-malasan, maka orang bilang kebaikan itu akan menjauh, ab'adal khair. Jadi kebaikan itu akan menjauh dari dia, nggak mau mendekat kebaikan, ya, maunya jauh aja, ya, tidak mau mendekat, ya, tapi semakin jauh, ya, jauh, ya, nggak mau mendekat. Wahtafil bil fiqhi fid dini wala tashtagil anhu bimalin wa khawal, ya. Wahtafil bil fiqhi maksudnya apa? Tafaqquh ente dalam ilmu fikih, ya, tafaqquh bil ilmu, dalam ilmu fikih ente, supaya apa? Ya, fid dini, ya, dalam ilmu agama, wala tashtagil, jangan ente sibukkan diri ente anhu, ya, dengannya, ya, bimalin wa khawal, mal, ya, harta, jangan disibukkan dengan harta ente, ya. Wa khawal, orang bilang khawal itu apa? Orang bilang kemuliaan, ya, penghormatan, ya, penghormatan, jangan, ya, karena sesungguhnya orang bilang, ya, ilmu itu kita cari, ya, menjadikan satu bekal, ya. Makanya kita mesti memperhatikan hal-hal yang seperti itu agar supaya memudahkan kita untuk, ya, mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi jangan sibukkan diri ente dengan harta, ya, kedudukan, ya, pujian-pujian, sanjungan dari orang, penghormatan, ya. Kenapa? Karena itu akan menjauhkan ente dari ilmu. Yang ketiga, wahjurin nauma. Apa wahjurin nauma? Watrukin naum. Utrukun naum. Ulah banyak sare, ya. Jangan banyak tidur, tinggalkan tidur, ya. Kenapa? Karena dengan ente tidak apa, orang bilang meninggalkan tidur, ente akan raih, ya, ente akan meraih, ya, meraih sesuatu yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan mendapat, ya. Wahasilhu faman, ya, kalau sudah meninggalkan tidur ente akan mendapatkan ya'rifil matlubah, ya, akan tahu apa-apa yang ente cari. Yahgir ma bazal, ya, kemudian menghinakan, ya, apa berbagi, ya. La taqul qad dhahabat arbabu, ya. La taqul qad dhahabat arbabu kullu man sara ala darbi wasal. Jangan ente katakan, ya, la taqul, jangan katakan qad dhahabat arbabu, sudah pergi pintu-pintu ilmu itu. Enggak boleh. Jadi enggak boleh ente katakan telah pergi, ya, para pemilik-pemilik ilmu, ya, qad dhahabat arbabu. Enggak ada, ya. Karena ilmu itu kan kita cari, ya. Orang itu setiap yang berjalan akan sampai kepada tujuan, itu yang dimaksudkan,
Ya, setiap yang berjalan, kullu man sara ala darbi wasal. Setiap orang yang berjalan pasti dia akan sampai kepada titik tujuan yang dia inginkan. Fi ziyadatil ilmi, ya, dalam menambah ilmu itu irghamul ida. Apa irghamul ida? Ya, bertambahnya ilmu dapat menekan permusuhan yang ada. Al-ida, ya, permusuhan ada maksudnya. Permusuhan yang ada, ya. Jadi permusuhan ada. Kemudian keindahan ilmu dapat memperbaiki amal, ya, keindahan ilmu. Wa jamalul ilmi islahul amal. Keindahan ilmu itu akan memperbaiki amal seseorang. Qimatul insani, qimah, ya, harga. Qimah itu harga. Harga seseorang itu, ya, mayuhsinuh, ya, harga seseorang itu yang dia perbagus. Apa-apa yang dia perbagus olehnya, ya, itu baik, banyak atau sedikitnya. Jadi banyak atau sedikit, ya, itu menjadi ketentuan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena, ya, qimatul insan mayuhsinuhu, ya, harga seseorang itu, ya, apa yang dia baguskan, ya, apa yang indah, ya, yang didapatkan olehnya. Aksarul insanu minhu au aqal, ya, dia mau dapat banyak, ya, atau sedikit. Makanya orang bilang qimah. Makanya kalau orang bilang, ya, qimahnya, ya, perhatiannya hanya perut, fi batnu, kata Imam Ali, ya. Apa kata Imam Ali? Man kana fikru fi batnuh, man kana fikru fi batnuh. Saha-saha jelma yang pikirannya cuman perutnya, kata Imam Ali, siapa-siapa orang yang cuman banyak mikirkan urusan perut, makan, ya, man kana fikru fi batnuh qimatuhu ma yakhruju minhu. Allahu akbar. Hina kita manusia. Kalau orang pikirannya cuma urusan perut, harga dirinya sama yang keluar dari belakang. Kotoran, koneng, itu harga diri orang. Zahab yang tidak ada harga, emas yang tidak ada harga, jatuh terus, ya, tak pernah naik. Kalau dari belakang kan jatuh terus, tak pernah naik ke atas, jatuh ke WC. Warnanya koneng kayak emas, zahab, tetapi tidak ada harganya, ya, jatuh. Padahal emas naik terus, naik melambung. Tetapi yang keluar dari belakang kotoran, hagir, tak ada harga. Itu bagi orang yang pemikirannya. Tapi kalau orang yang ilmunya semakin menambah ilmunya setiap hari, ya, izdiyad, apa orang bilang, ziyada ilmu, maka akan bertambah kedudukannya dan keagungannya, keistimewaan di sisi Allah, fi uyunillah wa fi uyunin nas, di mata manusia dan di mata Allah Subhanahu wa taala. Wala siyama, ya kan? Tidak meragukan hal-hal yang seperti itu. Ya, oleh karenanya, ya, betapa luar biasanya, betapa hebatnya keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ya, kepada manusia-manusia, ya, yang berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya, ya, kehebatan seseorang itu dilihat dari ilmunya, ketangkasannya dalam berilmu, ya. Makanya kalau orang, ya, ilmunya luar biasa, ya, maka orang itu akan membawa ibadahnya semakin betul, semakin benar ibadahnya, ya. Makanya kalau orang ibadahnya semakin benar, ya, karena ilmunya yang menuntun untuk berbuat. Karena ibadah itu mesti pakai ilmu. Orang yang beribadah melakukan ibadah tanpa ilmu, mardudatun, ya, mardudatun la tuqbalu. Saya Zubat kan ngomong, ya, waman bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu, ya. Kata Syaibu Zubat Ibn Ruslan, waman ya'mal bi ghairi ilmin ya'malu, barang siapa yang beramal tanpa dilandasi ilmu agama, a'maluhu, amal orang tersebut mardudatun, ya, apa, matrudatun, mardudah, matrudah,
taradallah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya la yaqbal indallah subhanahu wa ta'ala, enggak diterima amalnya. Kenapa? Ya'mal bidunil ilm, dia beramal tanpa landasan ilmu. Berarti penting bapak-bapak beramal dengan ilmu, ya. Ada tuntunan beramal. Sama seperti orang mengamalkan sesuatu amalia tanpa ijazah dari seorang guru, tersesat nanti dia. Penting ijazah. Ada seorang mengamalkan apa yang ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin, tapi nggak dapat ijazah dari guruna, sagat, jatuh, ya, dolal, tersesat. Makanya saya berapa kali berbicara menjelaskan kepada seseorang betapa pentingnya seseorang itu, ya, mengambil keberkahan dari gurunya, restu serta ridho dari guru. Banyak ilmu tapi kalau nggak ada ridho dari guru repot, ya, bisa tersesat habis. Makanya banyak kita lihat orang-orang yang pinter, ahli kalam, ya, mereka kita lihat ulama, ya, dia terkenal bulan-bulan tapi tidak ada keberkahan, tidak ada keberkahan. Kumpulnya sama orang-orang ahli dunia, ya, kumpulnya sama pejabat-pejabat, hagir, ya, orang bilang penjilat-penjilat, ya, tukang jilat kan repot, ya, suka ngangkat-ngangkat, didatangi dikasih fulus, dianukan, oh separhat, besok mengeluarkan fatwa. Waliyahudzubillah. Saya pernah diceritakan oleh guru kita Al Habib Zain bin Ibrahim bin Semit. Kisah ini, ya, insya Allah bisa membawa, ya, satu inspirasi untuk kita supaya kita mengerti dan memahami betapa pentingnya petunjuk dari seorang guru dan betapa pentingnya ridho dan restu dari seorang guru. Itu keberkahan, ya. Tanpa ridho mereka, tanpa restu mereka, kita akan tersesat dan kita akan menjadi orang yang tidak sukses, ya, di sisi Allah. Di dunia nggak sukses, di akhirat nggak sukses. Dulu ada satu orang tilmid, ada satu orang murid berguru dengan Al Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri di Tarim. Ayahanda dari Al Habib Salim, Sultanul Ulama, ayahanda dari Al Habib, ya, Hasan Asy-Syatiri yang pernah berkunjung ke Masjid Ar-Raudhah, ya, nggak tahu saya pada tahun seberapa tuh berkunjung ke Masjid Ar-Raudhah. Habib Hasan kakaknya Habib Salim, hal induhal, wali min auliyaillah, luar biasa, ya. Jadi Pasar Rebo itu termasuk tempat yang sering dikunjungi para wali-wali Allah. Habib Salim bin Jindan, ya, kemudian orang bilang lagi Habib Soleh Tanggul. Habib Salim bin Jindan sering masuk ke Pasar Rebo. Pernah ke rumah ayahandanya Ami Endang, ya, Habib Salim bin Jindan, oh pakai safari, pakai safari, pakai dasi. Habib Salim bin Jindan, ya, banyak loh di jamu, luar biasa, ya, satu tokoh-tokoh orang-orang hebat, ya. Orang dulu Habib Soleh masuk, kenapa? Ada Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, murid kesayangannya Al Habib Ali Habib Ali bin Muhammad, ya, bin Husain Al-Habsyi, Syekh Musim Tudrar. Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, Syekh Musim Tudrar. Itu murid kesayangannya namanya Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi yang kuburannya di Ampel. Itu yang membuat, ya, Masjid Ar-Raudhah, yang memberi nama Ar-Raudhah. Bahkan, ya, itu dorihnya, apa, bukan dorihnya, apa orang bilang, makom, terus kemudian mimbar, ya, mimbar tempat khulwah, itu sampai sekarang belum pernah berubah, termasuk injakan mimbar, ya, mimbar sama kubahnya itu, ya, yang bermuter itu masih tetap dari bikinan Habib Muhammad bin Idrus, nggak dirubah. Yang dirubah jendela-jendela yang dirubah, model-model kubahnya, atasnya, antum kalau lihat tuh bahala punya. Dan subhanallah semua, ya, min ali sada min ali al-Habasyi, memang mereka tuh semua begitu. Kalau bikin masjid namanya Ar-Raudhah, Masjid Ar-Raudhah, ya, selalu begitu namanya. Jadi nama-nama itu, ya, ada di Solo begitu, Masjid Raudhah, ya, di Surabaya begitu. Itu Habib Muhammad bin Idrus, luar biasa. Kewaliannya jangan ditanya, gutub. Beliau yang menyuruh Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Seqaf, Gresik. Beliau yang menyuruh keluar dari khulwahnya. Kalas. Lihat manusia, kumpul sama manusia. Tadinya khulwah terus Habib Abu Bakar bertahun-tahun, diam di kamar, nggak keluar Habib Bakar. Ternyata Habib Abu Bakar Gresik ini, ya, pernah
kalau tidak salah ya, Habib Salim bin Jindan, kalau tidak salah ingat saya, Habib Salim bin Jindan pernah bermimpi berjumpa dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi Habib Salim bin Jindan pernah bermimpi berjumpa dengan Sayyidina Ali, ya. Kemudian dalam mimpi itu ya bertanya Habib Salim bin Jindan tentang orang-orang yang hebat, orang-orang salihin yang dekat, ya. Kemudian Al-Imam Ali memberikan isyarat ya untuk memintahkan ijazah, ya, diberikan oleh Imam Ali. Kata Imam Ali, supaya lebih afdal lagi kamu minta sama ya Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saqaf Gresik, minta lagi sama dia ya ijazahnya, dia bilang begitu. Kenapa Habib? Kenapa ya Imam? Dia bilang karena Habib Abu Bakar itu, dia bilang, rajanya kutub sedunia. Jadi ya aulia-aulia hebat tuh di Indonesia banyak. Aulia-aulia hebat di Indonesia itu banyak. Al-Aqtab banyak, Habib Saleh itu kutub, Habib Abu Bakar kutub, ya, Habib Habib Muhammad Al-Muhdar kutub. Jadi Aqtab itu di Indonesia, makanya Indonesia ini dibilang Hadramut kedua, Tarim kedua Indonesia ini. Nggak kehitung aulia-aulianya di Indonesia nih, dan aktob-aktobnya luar biasa. Jarang loh di negeri-negeri lain, ya, kecuali di Hadramut tempatnya, di Tarim, di Zambal. Tapi di Indonesia antum, ayo coba hitung berapa kuburan-kuburan aulia-aulia Allah Subhanahu Wa Taala min Ali Sada Ba'alawi, luar biasa. Bahkan cuma tidak sampai di situ, kutub dunia ada di Indonesia banyak, nggak sedikit. Dan ini yang bicara siapa? Yang bicara Imam Ali, ya, karramallahu wajhah. Bicara kepada Habib Salim, dia bilang sesungguhnya, dia bilang, banyak gutub-gutub itu mereka ya didufin, dikuburkan di sini di Indonesia. Makanya jangan heran Indonesia ini dari dulu ya gonjang ganjing, hancur-hancur, dijaga sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Banyak mereka itu yang sudah meninggal, belum lagi yang masih hidup, yang nggak kelihatan, yang tidak nampak, ya, keistimewaan. Nah, ini Al-Habib Abdullah ini terkenal kewaliannya. Di masa beliau pernah punya satu orang murid. Muridnya ini alimnya luar biasa, ya, alimnya luar biasa. Dan kisah ini menjadi inspiratif buat kita. Berhati-hatilah sama guru, ya, karena ridhonya guru itu penting. Kalau sudah guru sudah marah sama ente, guru sakit hati sama ente, ilmu ente bisa dicabut. Anda ingat dulu Muallim Said, ya, Muallim Said Joban itu dulu, itu Muallim Said Joban nggak betah tinggal di Purwakarta, dia mau balik lagi ya ke Jakarta, mau balik ke Jakarta, nggak betah di Purwakarta dulu, balik ke sana, ditinggalkan. Padahal pesan Habib Muhammad bin Idrus ulah ditinggalkan ya Said, ulah ditinggalkan. Akhirnya mau pergi ke itu. Saya dengar ceritanya ya dari mereka orang-orang tua. Habib Muhammad ancam kepada beliau, kalau ente tinggalkan Purwakarta, ilmu ente nak cabut. Subhanallah, ilmu ente nak cabut. Itu omongan gampang ente, ya, kalau nggak nurut bener dicabut ente. Ini kisah yang akan saya bawakan ini tentang Habib Abdullah, ayahandanya Habib Salim. Jadi Habib Salim itu Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri. Bapak-bapaknya wali-wali besar, kakeknya wali-wali besar, terkenal di Tarim. Pondok pesantren yang pertama kali itu sebelum Darul Mustafa, itu pondok Tarim, namanya Rubat Tarim, paling kolot, rubat yang paling terlama di Hadramut. Mencetak, mengkader ribuan ulama-ulama, ya, ribuan para wali-wali, luar biasa itu. Dari mulai zaman Habib Umarnya, ya, kemudian anaknya lagi Habib Abdullah, kemudian turun lagi Habib Salim, Habib Hasan, sampai sekarang. Ada satu orang murid alim luar biasa, saya sendiri terheran-heran, hafal kitab-kitab fikih dikuasai oleh dia, faraidnya luar biasa. Saking hebatnya anak ini, duduknya di depan dekat Habib Abdullah, duduknya di depan. Karena ilmunya sudah merasa tinggi, hafalannya banyak, gawaid dia hafalkan, ya, syair-syair di kepalanya, dia merasa dia setingkat dengan gurunya Habib Abdullah, merasa setingkat dengan gurunya Habib Abdullah. Sampai mulai muncul keangkuhan dia dan kesombongannya, al-kibriya. Sampai-sampai min su'il adab, dari ya buruknya adabnya terhadap gurunya, dia berani memanggil gurunya dengan namanya Abdullah tanpa memanggil Habib. Abdullah,
Abdullah. So, ini murid. Ya, nggak perlu saya ceritakan siapa namanya. Allah yarhamu. Terus kemudian ya, ini yang menceritakan Syekh Ba'atiyah. Ya, Syekh Ba'atiyah di Pasar Rebo juga ada bangsa Ba'atiyah, masih keluarga dari Habib Salim Syatiri. Habib Salim Segaf. Ba'atiyah itu ulama banyak di Hadramaut Ba'atiyah. Kemudian sudah mulai su'ul adab, tapi Habib Abdullah nggak mau gubris, dibiarkan murid karena merasa mungkin alim. Dia berpikir, kayaknya ilmu ana mah seimbang sama guru ana, ngapain lagi ana hormatin dia. Akhirnya semauna hadir majelis, mau hadir nggak hadir. Ya, sampai satu ketika ada undangan, ya, ada undangan untuk ngajar di Mukalla. Dari Tarim ke Mukalla lumayan. Pergi dia ke Mukalla. Sampai di Mukalla, ya, orang-orang Mukalla mendengar ada murid Habib Abdullah senior. Siapa yang nggak kenal dia? Kumpul semua orang, ribuan yang hadir. Karena ini orang alim, luar biasa. Ilmunya kalau ngomong tuh, karena kitab dia hafal, kitab-kitab fikih di kepalanya. Ya, semua orang nanya langsung dia bawa semua apa yang ibarat dari kitab. Kayak orang hafal Al-Qur'an, ayat berapa ya sekian, juz kesekian tinggal diomongkan. Begitu kalau orang hafal fikih semua, gawaid-gawaidnya dia hafal semua, matan-matan dia hafal, semua di kepala. Kayak orang hafal sapina weh. Ya, apa sunanul wudu sebutkan kia ya kan, nawaqidul wudu ada berapa sekian kia. Belum lagi penjabarannya, belum lagi syarahnya. Ini hafal ini orang. Hebat. Muridnya Habib Abdullah yang terhebat, nggak ada lawan dia, semua di bawahnya dia. Makanya begitu masuk di Mukalla, ya, akbalun nas, semua menghormati, memuliakan dia, duduk di majelisnya. Ketika waktu roha Habib Abdullah, rupanya Habib Abdullah menanya, mana si fulan? Aina fulan? Qala dhahaba ila Mukalla ya Habib. Dia pergi ke Mukalla. Ajib, lam ya'dan li, minta izin sama ana. Ajib. Orang-orang sudah tahu, bagaimana lagi mau minta izin sama antum. Setiap hari aja dia su'ul adab, manggil nama antum, dipanggil nama. Abdullah udah ada belum? Abdullah kapan mau ngajar? Subhanallah, karena merasa angkuh, merasa ilmuna enggak lah sebanding sama anak ilmuna. Itu bahayanya ya, seorang muridnya kalau sudah dikuasai oleh setan, bahaya. Memang orang-orang berilmu tuh maaf ya, orang berilmu tuh kalau nggak dilandaskan iman kuat, tergoda, kelas, kibir, sombong. Semua orang yang di bawahannya dia dianggap ala juhala, orang bodoh. Kalau bertanya orang angkuh, kelihatan dari matanya orang-orang kibir itu. Dan ini terjadi pada anak muda ini. Apa yang terjadi? Saking marahnya Habib Abdullah. Ini kisah nyata yang saya ceritakan. Ya. Ini biar menjadikan satu ibrah sama kita, pelajaran betapa hebatnya seorang guru itu, jangan dimain-mainkan. Ridhonya itu menentukan keberkahan ilmu kita. Kalau enggak diangkat ilmu kita. Apa kata Habib Abdullah? Oh, kalau begitu maunya dia, biarkan ya, biarkan dia bersama jasadnya bersamanya di sana. Dia bilang begitu. Tetapi ilmunya biarkan di pondok ini. Biarkan dia pergi ke Mukalla untuk berdakwah, tapi ilmunya tetap di pondok. Disaksikan oleh murid-muridnya, termasuk ya Syekh Ba'atiyah yang hadir, yang membawa kisah ini. Jadi halu dia berangkat ke sana, ilmunya biarin di pondok, di Rubat. Yang lain ngelihat Habib Abdullah ngomong seperti itu, mereka tahu bakal ada terjadi sesuatu ini. Apa yang terjadi? Ketika disuruh berbicara beliau, orang pintar, tafadhal, silakan ngomong. Begitu dia dak, assalamualaikum, alhamdulillah. Begitu sudah mau masuk ke bab kitab, nggak bisa ngomong, bingung dia, keluar air mata. Aina ilmi, di mana ilmu ana? Di mana ilmu ana? Ajib, dia bilang, tidak ada satupun matanya aku hafal, tidak ada satupun ilmu yang aku hafal, nggak ada yang bisa aku keluarkan. Cuman alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, cuman itu aja. Ketika mau masuk bab ilmu nggak bisa ngomong, nangis dia, nangis. Aina ilmi, di mana ilmu anak? Apa yang terjadi? Karena durhakanya terhadap gurunya, akhirnya anak ini ya pindah profesi. Yang tadinya ulama tersohor, dikenali, murid seniornya Habib Abdullah, jadi tukang arang sampai dia meninggal dunia. Menjual arang di Hadramaut sampai dia meninggal. Dan Habib Abdullah mendengarkan kisahnya dia, Habib Abdullah hanya diam saja.
Subhanallah. Hati-hati. Kalau wali Allah marah, repot. Bahaya, ya. Bisa tersiksa kita dunia dan akhirat. Sagata fi aini, jatuh di mataku. Sama seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, murid yang paling dia cintai, ya, mendurhakai dia, melukai hatinya. Apa terjadi ketika datang muridnya itu di depannya? Dia bilang, anta, ya, sakata fi aini. Teriak langsung muridnya, engkau jatuh di mataku. Wah, hari ini ente jatuh di mata anak. Kalau seorang guru udah ngomong begitu, apalagi orang tua kita kalau udah ngomong, kelas ente jatuh di mata anak. Gak ada lagi keagungan yang anak, gak ada lagi kecintaannya. Ente sagat fi aini. Itu bahasa Arab kalau udah ngomong begitu paling bahaya. Anta sagat fi aini, ente jatuh di mata anak. Maksud apa? Tidak ada harga lagi, ente hagir sama anak. Kalau guru ngomong begitu, kelas, ya masih syukur jadi tukang arang. Kalau jadi binatang, naudzubillah. Jadi tukang arang sampai meninggal dunia, tidak ditengok oleh Habib Abdullah. Guru kalau marah, cuma ngomong Habib Abdullah, biarkan dia berdakwah di Mukalla, ilmunya tetap di sini. Berarti apa? Apa yang telah anda ajarkan sama ente, anak gak ridho, tarik, balikan kemari. Kosong. Dan ini nyata. Makanya antum lihat banyak orang-orang, ya, yang kelihatan berilmu tapi tidak seperti orang tidak punya ilmu, ya. Tidak ada keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang, ya, Muharram. Karena sebentar lagi kita akan masuk kepada Asyura, tanggal 10 Asyura, ya. Tanggal 10 Asyura ini tanggal yang begitu luar biasa, ya. Ada kejadian-kejadian yang istimewa di Asyura, ya. Ada keagungan-keagungan yang luar biasa di Asyura, ya. Di mana banyak kejadian-kejadian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam dari cengkrama, ya, Firaun, mempertemukan, ya, antara Nabi Allah Adam alaihi salam, ya, dengan Sayyidatuna Hawa, ya, pada hari Asyura, ya. Banyak, ya, diciptakannya surga, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kejadian-kejadian yang istimewa, pertama kalinya turunnya hujan, ya, kemudian keberkahan yang Allah berikan. Jadi Asyura ini hari yang agung sampai orang yang berpuasa saja mendapatkan pahala berlipat-lipat ganda, ya. Dapatkan pengampunan dosa 1 tahun, diangkatkan derajatnya, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipat-lipat gandakannya. Orang bilang shaumu wahidun fi Asyura, cuman puasa 1 hari saja di Asyura. Nah, Nabi Muhammad puasa, ya, pada tanggal 10 Asyura, lamma qudima ilal Madinah, ketika datang ke Madinah, ya, yandur ra'au al yahud yasumun fi Asyura, orang-orang Yahudi berpuasa di bulan Asyura. Faqila lahum, berkata Rasulullah kepada mereka, ya, lima sumtum, untuk apa kalian berpuasa? Sumna linajahi Musa ala Fir'aun, kami berpuasa, ya, sebagai tasyakuran, ya, karena selamatnya Musa dari cengkrama Fir'aun. Idzan, kata Nabi Muhammad, nahnu aula minkum bi Musa, kami lebih pantas daripada kalian, ya, untuk berpuasa, ya. Fa amara sahabat bisyami, kemudian Nabi perintahkan sahabat-sahabat al-ujala untuk berpuasa di tanggal 10 Asyura. Summa qila lahu, berkata sebagian sahabat, qala ya Rasulullah innal yahud yasumun, bagaimana ini kumaha orang-orang Yahudi berpuasa? Dia bilang begitu. Idzan, kata Rasulullah, la in baqaitu, kalau seandainya aku masih ada umur panjang, ya, pada tahun yang akan datang, la asumanna tase, saya akan berpuasa dari tanggal 9-nya. Ya, ini kita sekarang tanggal 7, ya. Kita ini sekarang berada di tanggal 7 malam tanggal 8. Berarti hari Jumat tanggal 9, ya. Hari Jumat tanggal 9. Besok kan tanggal 8, Kamis. Ini malam 8 Muharram. Berarti hari Kamis tanggal 8 Muharram, ya. Kemudian hari Jumat tanggal 9, ya, Tasuk, ya, tanggal 9. Hari Sabtunya Asyura, tanggal 10 Asyura.
Banyak amaliyah-amaliyah yang diperintahkan, disunahkan untuk kita. Di antaranya ya ketika pada hari Asyura ya disunahkan bersifat pakai cilak ya. Ziaratul alim, ziarah kepada orang alim, salihin ya. Kemudian wa tausi'ul iyali ya, memperbanyak, memperluas ya belanja rumah tangga ya. Ya anu kan biasana mungkin ngebere ya dalam sehari misalnya 300 ya, begitu Asyura ngasih 600.000, biasa ngasih 500 kasih 1 juta, lebihkan. Kenapa? Supaya rezeki kita dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ulah bakhil bapak-bapak mah ya, begitu Asyura ulah bakhil. Nah, ke anak-anak biasa ngasih misalnya ya berapa, kasih 10.000, kasih 50.000 khomsin. Yang biasa ngasih khomsin kasih mi'ah gitu. Yang biasa orang bilang suka kasih tromol 2.000 perak, ulah 2.000 deh ya tuh kalau Asyura nambah ya. Buat majelis ulah poho ya, itu buat tempat kita sama-sama ini majelis Al-Fida ini ya, Al-Falah ya, dibantu musaadah. Orang bilang, Habib Zain mengatakan apa? Ilam takun aliman, kalau ente nggak bisa jadi orang alim ya, kun mualliman ya, jadi ente apa orang bilang muta'allim, orang bilang ya, nggak bisa jadi orang alim, jadi orang muta'allim, orang yang belajar. Fa ilam takdir, kalau ente juga nggak sanggup ya, fakun muhibban, jadilah ente pencinta. Jadi orang alim tuh bisa, jadi pelajar tuh bisa ya, mondok tuh bisa ya, nggak mampu lah katakan, mampu untuk mondok. Kun muhibban, jadilah ente pencinta ulama, pencinta santri ya. Wahdar rabi'an, kata Nabi Muhammad, jangan jadi yang keempat. Apa itu yang keempat? Mubghidhan, pembenci, bahaya. Fatuhlik, kata Nabi Muhammad, celaka ente ya. Jadi jadilah ente seorang alim. Nggak mampu jadi orang alim, jadilah ente pelajar ya. Nggak mampu jadi pelajar, jadilah ente muhibban, pencinta mereka berdua ini. Nggak bisa juga itu, jangan jadi yang keempat, pembenci, bahaya, celaka orang. Maksudnya apa? Kalau nggak bisa belajar, nggak bisa jadi orang alim, punya duit, infak duit ente kasih ya. Orang bilang sekolahkan orang, santrenkan orang, bayangkan dia jadi ulama, ente dapat pahala nang ngalir terus. Dia ngajar orang, ente dapat pahala, nah, kan hebat. Siapa bilang orang anak mah nggak, bukan ustad, anak juga bukan santri, udahlah anak gini aja, nggak apa-apa. Ente bisa dapat pahala santri, ente bisa dapat pahala ustad. Kumaha carana? Jadilah ente sebagai ya pembela mereka, jadilah ente sebagai apa? Penyokong mereka, donatur mereka. Kalas ente sama seperti orang belajar. Ayo jelma kolot, duitnya banyak ya, untuk sempat nuntut ilmu. Aku mah hayus berangkatkan lah 2 orang dari kampung nah, dibayar tiap bulan anuhna ya kan, uang muka anak ke pesantren dibayar, belajar terus anu pahala nang ngalir terus ke ente ya, sampai dia jadi orang alim, ngajarkan umat terus nyucur. Ente meninggal juga ya, tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak ada pernah bangkrut terus menerus, mendapatkan pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala ya, kehebatan dan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, kemudian apa lagi? Ya, kemudian orang bilang mashur rasul yatim, mengusap kepala anak yatim. Jadi jangan dimacam-macamkeun, Allah saha minta aya petunjuk, dari mana teh petunjuk? Aulia melakukan kok, ulama-ulama melakukan ya. Jadi jangan sembarangan menuduh orang, jangan sembarangan orang bilang ya, berprasangka tidak baik kepada orang, karena sesuatu itu pasti ada tuntunannya ya dari mereka. Kita kan punya tuntunan, kita punya salaf ya, punya orang-orang yang menjadi barometer kita. Mereka ulama-ulama kita di Tarim, di Hadramut melakukan itu ya, memberikan santunan kepada anak-anak yatim, mengusap kepala mereka, menyenangkan mereka, menggembirakan mereka. Kumaha tuh? Ente bilang tak aya naon-naonna. Luar biasa, hebat. Ya. La siyama fi Asyura, enggak juga orang bilang di bulan Asyura, orang bilang di hari tanggal Asyura itu tanggal yang mulia dan agung. Sebagaimana dari awal Muharram ya, kita disunahkan untuk menulis basmalah, Bismillahirrahmanirrahim ya. Menulisnya juga ada syarat, kata Habib Salim, usahakan orang bilang semua huruf-huruf yang maftuhah itu dia maftuh, dibuka
Bismillah, jadi baknya sinnya kebuka, bukan bis oh gitu. Ya ada ke atas kayak huruf W, pakai ba, Bismillah, ya mimnya dibuka, ya bukan khot kan banyak macam-macam khot Irani, ya khot Baghdadi, ya orang bilang. Nah itu kita pakai yang ada lobangnya, mimnya begitu. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim 113 ditulis di hari pertama, ya di hari pertama Asyura Muharram, ya di hari pertama Muharram. Tapi kalau kata guru saya yang tidak sempat kemarin nanti di tanggal 10 Asyura, silakan, ya di Kanjul Najah juga disebutkan. Jadi yang tidak sempat pada tanggal kemarin tuh 1 Muharram, pertama Muharram, tulis buat azimah. Anak alhamdulillah dari mulai mondok di Malang 8 tahun, di Madinah 6 tahun, nggak pernah lupa anak tulis itu. Satu buku, satu kertas. Anak bagi bismillah ke dia dari atas ke bawah 25. Ya, 25 khomsin. Tambah lagi 2, dapat 2, apa orang bilang sudah 100, ya. Terus kemudian tambah 13-nya di pinggirnya dalam satu kertas. Selesai dalam keadaan berwudu ngadep kiblat, ya. Dalam keadaan berwudu ngadep kiblat nulisnya Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim sampai 113, kecil, gampang. Enak sambil santai, diganggu sama anak-anak dari mulai pagi itu selesai sebelum matahari terbit. Terus apa lagi? Baca ayat kursi berapa? Salah sumia wasitin 360. Itu kalau orang yang menulis basmalah, bismillah, ya, kemudian ya dijadikan azimah, ya, dilipat-lipat, masukkan ke plastik, ya, mau dibuntel pakai kain hitam silakan, ya, mau digantung di leherna bayi supaya terjaga silakan, ya, mau kita bawa di dompet, yang penting bukan taruh di belakang dompet, nah, bawa di tas, mau dibawa di mana? Taruh di dalam mobil kita, mau ditaruh di atas lemari, ya, itu azimah, ya. Apa hikmahnya? Apa faedahnya? Faedahnya, ya, insya Allah yang menulis itu 1 tahun nggak pernah berkurang duitnya. La yang kotik, ya, ada rahim. Habib Salim, ya, Habib Salim menguatkan itu, Sultanul Ulama. Ya, orang yang melakukan itu di Kanjul Najah juga disebutkan, ya, Kanjul Najah Wasurur disebutkan orang yang menulis basmalah 113, ya, dia itu di bulan Muharram, dia itu la yang qati ada rahim, ya, bitil kasanah, dia tidak akan kekurangan duit dalam 1 tahun. Maksudnya apa? Kecukupan. Paham itu? Gak sampai fager, ya. Hebat, luar biasa. Begitu juga yang 316 membaca surat Al-Ikhlas, ya, dibaca. Ada orang membaca lalu kemudian ditiupkan di air. Selesai 360 ditiupkan di air, semburkan kepada bayi-bayi, semburkan kepada orang kesurupan, maka setannya akan menghilang, jinnya akan menghilang. Hebat, luar biasa, amalia banyak. Wa yutlabu fiha, diminta juga di pada hari Asyura itu, ya, yang diriwayatkan dari Imam Ali karramallahu wajhah, qiraatu suratul Ikhlas 1000 marrah. Baca surat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad 1000 kali. Dijaga oleh Allah dari segala keburukan mata-mata, ya, yang jahat, sihir, tewang, hilang. Kemudian rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in mata, kalau dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Itu yang baca surat Kulhu, ya. Kenapa enggak hebat ente? Surat Kulhu ini luar biasa. Waktu turun saja, ya, ihtaza arsyur rahman, bergetar arasnya Allah Subhanahu wa taala ketika diturunkan surat Al-Ikhlas kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati, ya. Surat Al-Ikhlas atau Qul huwallahu ahad itu surat uluhiyah itu, ya, surat mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Surat keagungan, ya. Bayangkan kata Nabi Muhammad, barang siapa yang baca surat Al-Ikhlas 3 kali, faka'an nama, ya, sama dengan dia qara'al Qur'ana kullah,
sama seperti membaca Al-Quran 30 juz. Man qara'a surat Al-Ikhlas salasa marratin, 3 kali baca surat Al-Ikhlas. Makanya Nabi Muhammad berwasiat kepada Sayyidatuna Aisyah, la tanami, jangan tidur engkau di waktu malam kecuali khatamtal Al-Quran, ente telah menghatamkan Al-Quran. Ngomong Siti Aisyah, kala asa wa kala ya Rasulullah, bagaimana ulah sare kecuali menghatamkan Al-Quran, jam sabraha sarena? Tidur jam berapa ya Rasulullah kalau anak disuruh baca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran 30 juz? Kala ya Aisyah, ya ata'lami, tidakkah engkau tahu ya Aisyah, man qara'a surat Al-Ikhlas salasa marratin faka'annaha khatamal Qur'an kullah. Tidakkah engkau tahu kalau orang membaca surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, 3 kali sama dengan dia menghatamkan Al-Quran 30 juz. Aku mah kalau sampai baca 1000 kalikan weh. Kumaha carana Ustaz? Gampang, bagi weh waktunya. Habis sholat subuh baca 200, ya. Habis sholat duhur baca 200 kulhuna. Habis sholat asar 200, maghrib 200, isya 200, selesai. 1000. Tiap hari bisa kita lakukan, perlu nunggu Asyura. Tiap hari. Anak al-fakir alhamdulillah. Tiap hari kulhu 1000 kali. Ya. Itu sulit kalau udah jadi kebiasaan mah. Selawat kita seberapa selawat itu? Mau mimpi Nabi selawatnya cuma 10 kali 20 kali sehari tidur. Orang-orang dulu puluhan ribu. Presiden chatnya berapa? 5.000 sebelum tidur. Presiden itu sesibuk-sibuknya. Makanya jangan heran, itu pecahan dari Soviet. Ya, chatnya itu Soviet. Tapi lihat, luar biasa, ekonominya luar biasa. Putin saja segan sama dia. Tentaranya hebat, dipersiapkan. Ana punya feeling, ya, tentara dia itu akan menjadi tentaranya Imam Mahdi. Chatnya nih, yang kalau datang ke Mekah dibukakan Ka'bah, ya, dibukakan kuburan Nabi segala macam, ya, presidennya itu luar biasa, mahabbahnya kepada ahli baitnya Nabi Muhammad SAW, mahabbahnya kepada ulama. Nggak berani kalau masuk di masjid, di shop yang paling depan, nggak berani, ke belakang dia nak, ditaruh di depan semua ulama-ulama. Itu pemimpin yang bagus, ya. Ulah banyak bersandiwara jadi pemimpin weh, ya. Fir'aun ditenggelamkan sama Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun tentaranya lebih hebat dari tentara yang ada di dunia. Siapa nggak kenal tentara Fir'aun? Ditenggelamkan sama Allah. Padahal kalau Allah centil, suruh malaikat centil we kupingna kun payakun, mati. Tapi kenapa Allah tenggelamkan? Allah ingin hinakan Fir'aun. Air ciptaan anak, makhluk anak air bisa nenggelamkan ente. Alah. Padahal kalau Allah kirimkan Jibril, enggak, Jibril kepret weh, habis Fir'aun dikepret sama Jibril. Sayapna kumaha itu sayapnya Jibril, ente tahu sayapnya Jibril? Kalau dibentangkan antara bainal masyriq wal maghrib, timur dan barat, kalau dibentangkan sayapna kumaha tuh? Nggak bisa menghayalkan kita bagaimana ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jibril itu kalau dia orang bilang nampakkan sosoknya yang asli, alah, orang pada ketakutan tuh. Ya, lihat Nabi Muhammad bagaimana? Ya, zammiluni langsung pulang ke bentar Rasulullah SAW. Kumaha lagi orang itu, ya, kumaha orang kita ini kadang-kadang masih bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan anugerah, Allah berikan rahmat kepada kita, ya, sehingga kita ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang gaib ditutup sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak gampang dibukakan sama kita. Kalau dibukakan, wah repot kita ini hidup ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, menggambarkan dengan gamblang kepada kita bahwasanya inna iddatasy syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum zalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Kenapa Allah katakan fala tazlimu fihinna anfusakum? Kemana dhamirnya kembali? Ke arba'atu, ya, arba'atul hurum. Arba'atu asyhur, 4 bulan. Jangan kau zalimi dirimu pada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala tazlimu fihinna. Fihinna kembali dhamirnya kepada apa? Minha arba'atun hurum, yaitu arba'atun ashhur, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram.
Salah satu syarat beruntun, wa wahidun farad, satunya sendiri tunggal, yaitu Rajab Mudhar. Sendiri Rajab, ya, ngelongkap, ya, ngelongkap dia. Orang bilang Jumadail awal akhir, ya, baru dia. Tetapi kalau Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram beruntun, ya, orang bilang nggak ada penghalang. Keistimewaan 4 bulan ini bukan lebih dari bulan Ramadan, ya. 4 bulan ini keluar dari keistimewaan Ramadan, di atas segalanya. Ramadan di atas segalanya. Kenapa? Karena Ramadan unzila fihil Quran. Allah turunkan Al-Quran kepada Sayyidina Muhammad, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi 4 bulan ini dimuliakan oleh Allah. Kenapa dibilang, katakan orang bilang arbaatun hurum, orang bilang ya minha arbaatun hurum, ya. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena bulan itu kalau ente berbuat baik, pahala mudha'afah, dilipat-lipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua amal. Tapi ingat, kebaikan dilipat gandakan, keburukan dilipat gandakan oleh Allah. Jadi orang yang banyak berbuat salah ini, ya, tarikus sholah, orang yang meninggalkan sholat di bulan Muharram, dosanya berlipat-lipat ganda di luar bulan Muharram. Hati-hati, ya, ulah main-main. Kenapa? Karena kalau hasanat dilipat-lipat gandakan berarti, ya, sayyiat dilipat-lipat gandakan juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sabda Nabi Muhammad, ya, yang membuat kita mesti muhasabah. Apa itu muhasabah? Pinter-pinter mengintrospeksi diri, mengukur diri orang. Muhasabah. Dari tahun 1441, sekarang 1442. Kumaha kemarin dosa-dosa orang, ulah dipoho, ulah dilupakan. Diingat itu dosa-dosa, maksiat ente, maksiat mata. Mata anak berapa kali berbuat maksiat? Berapa ribu kali mata anak membuat maksiat? Berapa ribu kali ini mulut berbicara kotor? Berapa ribu kali anak mengunyah makanan yang tidak halal? Syubhat masuk semua. Kemaluan ini berapa kali berbuat yang tidak baik? Ingat, tangan, kaki melangkah ke tempat-tempat yang buruk, ya, yang tidak dapat ridho dari Allah. Introspeksi, diukur sama ente. Jadikan buku sendiri. Ambil buku agenda, bukan buku untuk orang bilang nyatet utang orang. Agenda, kumaha amal-amal orang, kumaha perilaku orang. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, kata Sayyidina Umar. Introspeksi diri ente, hitung-hitung sebelum ente dihitung sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau kita nggak pinter-pinter. Di dalam sabda Nabi Muhammad mengatakan, ya, alamatus syagawa arba'atun. Tanda-tanda orang celaka itu ada 4. Jadi kalau kita masuk dalam kriteria 4 ini, hati-hati, bertobat sama Allah. Kenapa? Alamatus syagawa, tanda-tanda keburukan, ya, tanda-tanda manusia yang durjana, tanda-tanda manusia celaka. Ada 4 ciri-cirinya, kata Nabi Muhammad. Yang pertama, ciri yang pertama, ya, orang bilang nisyanu dzunubul madhiyah, gampang melupakan dosa yang sudah lalu, yang lampau tahun kemarin, gampang melupakan. Wahya mahfudha indallah, sedangkan dia mahfudha. Apa mahfudha? Maktuba indallah, mahrusa indallah, terjaga di sisi Allah. Rapi, ya ikhwan, rapi. Karena Allah punya, orang bilang al-katibin, malaikat-malaikat al-katibin, la ya'sunallah ma'amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tak pernah bermaksiat kepada Allah. Al-katibin, malaikat-malaikat. Nanti kan orang-orang kafir itu, ya, orang-orang durjana, nanti di akhir kemudian itu mereka akan melihat semua apa, ya, maktub di dalam kitab-kitab mereka, fi suhufihim. Ya, ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, kenapa dulu anak gak jadi tanah saja, ya? Kenapa jadi manusia anak? Jadi mesti bertanggung jawab. Mali hadzal kitab, kitab naon ieu? Ketika diberikan kitabnya, mali hadzal kitab, ayu kitab ada. Kenapa? Kata malaikat, kenapa? La yughadiru saghiratan wala kabiratan, ente kecil ente gede, ila ahsaha. Maksudnya apa? Maktubah. Enggak ada dosa kecil, dosa gede, semua ada di dalamnya. Naon nih kitab naon?
Ada mungkin kecil-kecil begini-begini guys, dilupakan. Ini mantap, masuk. Kalau ente nyisir, aya kutu, aya ketombe, semuanya masuk. Itu pakai disaring, semua masuk di indah Allah, tercatat. Makanya orang-orang itu menyesal mereka, ya, mali hadal kitab. Kitab apa ini? Kitab apa ini? Hebat banget, dia bilang. Luar biasa, semuanya ada di dalam, semuanya tercatat. Anak pernah bonceng si fulan, anak pernah bawa anak awewe nasi pro ini, anak pernah bawa gadis anu ke situ bulat. Semua ayat. Hari ini, tahun ini, jam sekian, pergi ke situ bulat, badal maghrib, bawa awewe, boncengan, bukan mahromna, ditulis sama Allah. Hari ini ngambil punya teman, hari ini ngambil buah, metik siang-siang, pinah hari, ngambil, maktub, semua tertulis. Mali hadal kitab, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Enggak kecil, enggak gede, kecuali semua masuk di dalamnya. Tercatat sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan gampang melupakan dosa-dosa yang lampau, dihitung sama ente, introspeksi. Karena orang-orang yang nisyanu dzunubul madhiyah, ya, gampang melupakan dosa-dosa, dia nggak tahu dosanya itu dijaga sama Allah. Rawat rapi, terjaga, bukan di museum, ya, terjaga fi mahrasatillah, dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa terganggu, nggak kayak Mahkamah Agung kebakar terus berkas-berkas orang pada mau hilang begitu. Tetapi kalau Allah punya Subhanahu wa taala, tidak bakal bisa hilang, tidak akan bisa orang makar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa zikrul hasanatil madhiyah. Hati-hati, suka nginget-nginget kebaikan-kebaikan yang sudah dia kerjakan. Itu penyakit orang. Dulu anak pernah nyumbang, wah dulu anak pernah begini ya, dulu anak pernah, oh ingat-ingat, ya kebaikan-kebaikan diingat-ingat sama dia. Itu paling bahaya. Terus kemudian suka diingat-ingat, dia nggak paham, nggak sadar. Wala yadri, kata Nabi Muhammad, dia nggak tahu. Aku bilang amruddat, diterima atau ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu. Ente berbuat baik, wallahu alam, makbul indallah apa matrudah. Ya, diterima apa ditolak sama Allah, ente nggak tahu. Makanya kata Al Habib Hasan Al Bahar, dia katakan apa? Wallah, demi Allah, setelah mendengarkan Habib Ali, ya, Habib Ali itu bermimpi berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpinya itu Habib Ali Sohibu Simtudurar, dia bilang, atafrah ya Ali, tidakkah engkau bergembira wahai Ali, inna amaluka, sesungguhnya amalmu, wa a'malu ashabik, dan amalnya teman-temanmu, makbula indallah, diterima sama Allah. Farhan Habib Ali, ya, bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, ketika mimpi Rasulullah katakan, tidakkah engkau gembira ya Ali, amal-amal ibadah ente diterima sama Allah, amal ibadah sohib-sohib ente, orang-orang yang dekat sama ente diterima sama Allah. Sampai kata Habib Hasan, ya laitani, ya, betapa beruntungnya saya kalau menjadi sohibnya Habib Ali. Memang sohibnya, berapa beruntungnya saya kalau menjadi sohib Habib Ali. Sampai dia katakan, wa wallahi, demi Allah, lau ghubilat minni tasbihatun wahidah, kalau ana diberitahu oleh Nabi Muhammad satu tasbih ana, Allah subhanallah, diterima sama Allah. Hasan, tasbih ente diterima sama Allah, satu tasbih ente diterima. Apa kata Habib Hasan Al Bahar, seorang wali besar, demi Allah, ana akan memberi makan ke penduduk Tarim berhari-hari, anak kasih makan. Karena tajir Habib Hasan. Kalau diterima satu tasbih, subhanallah. Kita udah berapa kali bertasbih sama Allah, wallahu alam, diterima apa enggak? Berapa kali kita sholat sunnah tahajud, wallahu alam. Sholat tarawih berapa kali, berapa tahun, wallahu alam, diterima apa enggak? Karena mungkin ada kibir, ada ria, ada ujub, penyakit-penyakit hati ada di dalam kita masuk, sehingga membuat rusak semua amal ibadah kita. Hati-hati, ya. Allah itu tidak akan menerima, Allah menerima yang khalis, betul-betul bersih, murni, seperti emas, ya, orang bilang 24 karat. Kalau kurang dari itu nggak diterima amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ya ikhwan. Ulama-ulama, para wali-wali itu mereka menangis, ya, takut amal mereka nggak diterima. Antum kan tahu kenapa Imam Haddad itu di dalam rotibnya selalu, ya, di akhir-akhir rotibnya selalu menulis, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, 3 kali. Ada apa?
tidak termasuk dalam wirid itu. Tapi kenapa Imam Haddad menulis itu? Karena Imam Haddad minta kepada Allah supaya meninggal husnul khatimah. Dia takut kalau meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Makanya sampai diucap. Kenapa? Karena Imam Haddad melihat banyak orang-orang ahli zikir, banyak orang-orang ahli, ya, orang bilang ahli majlis, tapi matinya di tempat yang tidak baik. Akhir hayatnya nggak baik. Mana kita tahu ya ikhwan? Hati-hati ya ikhwan. Kita di dalam kitab nikah itu kan selalu diomongkan dalam khutbah-khutbah nikah, ya. La muakhkhira lima gaddam wa la muqaddima lima akhar wa la yajtami'u isnan wa la yaftarigan illa bi qada'in wa qadar wa kitabun minallah qad sabaq. Kita nggak tahu ya, hari ini kumpul nikah, 2-3 hari cerai. Kenapa? Gad maktub indallah, gad kataballah subhanahu wa ta'ala, mugaddar indallah, gad sabak. Maksudnya apa? Sudah tercatat di lauhil mahfud. Ente ini orang neraka apa orang surga? Maktub. Wallahu alam ya. Makanya ini yang membuat mereka para wali-wali di waktu malam nangis sama Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Imam Haddad selalu minta, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah. Selalu tuh saya perhatikan. Hatta Habib Zain kalau lagi duduk-duduk di Masjid Madinah menunggu waktu isyraq, ya, itu Habib Zain selalu suka mengeluarkan air mata, menangis. Subhanallah, orang yang sudah seperti itu amal ibadahnya, kitabnya luar biasa, dipakai di mana-mana, ngarang, kerjaannya tiap malam, apalagi sekarang pesantrennya ditutup, rubatnya ditutup, ya. Ditutup rubatnya. Apa kerjaan beliau? Nulis buku. Nulis buku, banyak buku-buku Habib Zain yang belum dicetak. Ini orang ilmunya luar biasa. Anaknya bilang kalau menulis kitab itu Habib Zain nggak seperti orang biasa. Kalau menulis kitab cepat dia nulis. Kenapa? Zakat, jenius. Dia takut kalau dia lama banyak yang ada di kepalanya nggak masuk. Makanya dia cepat tulisannya. Itu anaknya yang menyaksikan hidupnya dihabiskan hanya untuk Allah, dihabiskan untuk kitab. Sudah begitu, sudah kayak begitu orangnya, badannya kurus, makannya sedikit, cuma 3 lukmah. Tahu untuk 3 lukmah? Cuma 3 suap. Itu makannya. Kalau kita kan sampai lahap. Setiap jamuan apapun yang saya lihat, 6 tahun saya duduk sama beliau. Makanan apapun yang disuguhkan beliau, buah apapun disuguhkan, tidak lebih dari 3 lukmah yang dimakan oleh beliau. Kurus orangnya, tinggi perawakannya, ibadahnya sama Allah, la ilaha illallah, nggak bisa kebayang. Antum kalau tahu Majmu', kitab Majmu' itu aurat Habib Zain itu yaumian, wiridnya segini. Dalam 1 hari wiridnya berapa kali dia baca basmalah, berapa kali dia selawat sama Nabi Muhammad, maktub di situ. Puluhan ribu. Udah begitu ngajar, udah begitu orang bilang nulis kitab. Subhanallah, Allah berikan keberkahan waktu sama mereka. Makanya beliau tuh kalau duduk, maaf ya, jarang antum ngelihat ada wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala yang tangannya nggak lepas dari tasbih, kecuali Habib Zain. Nggak pernah dilepas tasbih, walaupun ngajar. Orang baca kitab, dia yang mentafsirkan. Ini tangan begini terus. Kalau ngelihat orang, Allah, 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 Allah. Nanti orang ajak ngomong, dia baru diam, baru dia lepas, baru dia ngomong sama orang. Selesai orang itu ngomong lagi, Allah, 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 Allah. Semua yang dia tatap Allah, semua yang dilihat Allah. Lihat tembok Allah, duduk di mobil Allah. Ini didengarkan semua oleh murid-muridnya yang hadir sama dia. Bagaimana? Sampai pernah satu ketika beliau sedang duduk di majelisnya orang, tiba-tiba beliau diajak berbicara, beliau itu tidak hadir di tempat itu. Subhanallah. Diperlihatkan sama Allah. Duduk dalam satu majelis seakan-akan dia tidak ada di majelis itu. Sehingga ada orang ngajak ngomong sama dia, nggak disaut sama Habib Zain. Langsung yang di sebelah ngomong, dia lagi fi hadratillah. Terbang. Jasadnya di sini, tapi kita tidak tahu kemana dia pergi. Arwahnya sama Allah, sama Allah. Apalagi kalau sudah ada di muwajah di kuburan Nabi Muhammad. Kata anaknya Habib Umar, saya tidak tahu berapa kali ayahanda berjumpa dengan Nabi Muhammad. Dalam keadaan dia bangun, wallahu a'lam. Tidak pernah berbicara sama anaknya. Tetapi kalau di muwajah dia selalu senyum, ketawa. Kadang-kadang dia tundukkan kepalanya dengan tasbihnya. Ciri khasnya Habib Zain. Subhanallah. Antum kalau ngelihat seorang wali, jarang kita dapatkan wali seperti beliau. Karismatik.
akhlaknya agungnya di depan orang, kalau melihat orang mengagungkan tamu, ya subhanallah. Sampai pernah dia ngomong depan murid-muridnya, demi Allah dia bilang, kalian jadi saksi, saya takut kalau ini tidak saya bicarakan sama kalian. Demi Allah, aku melihat kalian-kalian ini lebih agung dari aku, lebih istimewa dari aku. Tidak pernah aku merasa ilmuku melebihi kalian. Padahal dia dikatakan syafi'iz zaman. Syafi'iz zaman. Antum kan pernah dengar ketika beliau diminta ijazah sama satu orang, dipaksa, dia katakan ana lastu min ahlil ijazah. Padahal semua wali-wali datang sama dia. Habib Masyhur, kakaknya Habib Umar, Habib Ali Masyhur, Mufti Tarim, datang sebelum ajalnya tiba, datang ke Madinah khusus untuk berziarah ke Habib Zain sebelum berziarah kepada Nabi Muhammad. Seakan-akan pintu wasilah sebelum datang kepada Nabi. Habib Umar katakan apa? Siapa yang masuk ke Madinah tidak ziarah kepada beliau tidak komplit, tidak apa orang bilang tidak sempurna ziarahnya kepada Nabi Muhammad. Karena paku beliau. Karena beliau satu-satunya yang berada di Madinah sekarang. Yang lain di Mekah, Habib Abdul Qadir almarhum di Mekah, Habib Zain. Coba antum hitung berapa tahun Habib Zain di Madinah. Apakah bukan orang hebat yang kalau ada fi jiwari Nabi Muhammad, di sampingnya Rasulullah? Bukankah dia orang hebat? Bukankah dia orang yang dicinta sama Nabi Muhammad sehingga Nabi tidak usir dia? Selalu ada di situ. Apa kerjaan Habib Zain? Tiap hari berziarah kepada Rasulullah, datang ke Baqi, sholat duha. Itu pekerjaan kita. Kadang-kadang jadi muridnya malu lihat orang yang umurnya hampir 90 tahun ibadahnya luar biasa sama Allah. Duduk kaki nggak pernah bergeser dari mulai sholat subuh sampai isra, nggak pernah pindah kakinya. Duduk fi muwajjah di hadapan Nabi Muhammad. Dia tahu Rasulullah jaddo di situ. Dia duduk dari jauh, dia baca tasbih, dia baca ayat-ayat untuk menyenangkan hati Rasulullah. Saya melihat duduk, anak megang sendalnya kalau dari sana, megang. Kalau pulang dari sana dia bilang mampir ke pasar sebentar, beli hajat, beli anu, khadrat apa, sayur-sayuran, beli zaitun, beli apa, saya beli. Kembalian ambil Muhammad khutlah. Subhanallah. Seorang di atas gutub kedudukannya, lebih dari Qutbul Ghaus di hadzal zaman. Tapi kadang-kadang orang bilang tidak mau ketahuan makamnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Enggak kepengen orang tahu makom kedudukannya dia. Betapa luar biasa. Ya ikhwan, antum kalau tahu orang-orang seperti itu, mereka itu duduk ya selalu fi hadratillah. Duduk kumpul sama manusia, ya hanya jasadnya ada, tapi ruhnya mereka sama Allah, ruhnya bersama Nabi Muhammad. Itu orang-orang hebat, orang-orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya, salatnya, giroahnya, kalau baca luar biasa, bacaan-bacaannya luar biasa. Kelihatan orang-orang yang khasyah, takut sama Allah Subhanahu wa taala. Kata Sayyid Umar, ya, lailuhu bil bukai. Kalau malam nangis, ya, salat nangis, al-buka, suara tangisan keluar dari dadanya. Ya, kedengaran rintihan-rintihan min khasyatillah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau salat, ya, kadang-kadang istri anak-anaknya menangis melihat ibadahnya. Luar biasa. Tapi kalau berbicara, mutiara-mutiara keluar dari mulutnya. Kalau membahas masalah fikih, tidak ada tanding, kata Sayyid Muhammad Al-Maliki. Tidak ada tanding untuk orang seperti ini. Antum lihat kitabnya, Manhajus Sawi. Kitab apa yang mau dicari di sini? Tentang apa yang kita mau cari? Tentang kehidupan para wali, tentang sahabat, tentang kedudukan segala macam, ada di kitab ini. Semua mufti-mufti Mesir mengakui kitab ini dan dicetak berulang-ulang kali. Luar biasa. Ini baru satu kitab, belum yang lain-lain. Semua ada di sini. Mau bicara tasawuf antum ada di sini. Ini kitab kalau kita hafalin per fasal bisa dipakai buat khutbah sama antum. Bisa dipakai buat modal bicara, modal ngomong, modal ceramah. Dari sini aja. Masalah tentang ilmu, masalah tentang masalah tentang sahabat, masalah tentang ini, masalah tentang Sadat, Alawin. Semua ada di sini tentang cerita-cerita mereka, kehebatan-kehebatan mereka. Semua ada di dalamnya. Komplit, syamil. Tinggal bagaimana kita mengembangkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, jadikan Muharram ini ya anggap seperti Muharram terakhir buat kita, muwaddah buat kita.
Wallahu alam. 1443 kita masih ada apa enggak? Wallahu alam bisawab. Makanya perhatikan ibadah kita, perhatikan salat kita, jangan pernah takhallaf dari majelis ilmu. Jangan pernah ya kita gaib dari majelis-majelis ilmu. Fa wallahi summa wallah, demi Allah ya saya bersumpah, orang-orang yang banyak hadir di majelis-majelis ilmu mereka akan selamat di kuburan, selamat di akhirat. Demi Allah saya bersumpah. Nanti kalian akan rasakan nanti ketika wafat, meninggal, bagaimana keutamaan-keutamaan duduknya kalian di majelis-majelis ilmu dengan siapapun. Asal duduknya ikhlas karena Allah, dengan siapapun kalian menimba ilmu, kalian akan lihat manfaat hikmah ya yang akan kalian petik ketika kalian sudah meninggal dunia. Kalian akan lihat begitu luar biasanya dibuka oleh Allah Subhanahu. Anugerah turun, rahmat Allah turun, pengampunan Allah turun, karena kita dihitung fisabilillah ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, sebelum saya tutup ya, ada sedikit amalan ya yang perlu kita amalkan, dan amalan ini menjadi amalannya mereka para wali-wali Allah, kekasih Allah Subhanahu wa taala ya, agar supaya kita mendapatkan kedudukan ya dan keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ya, amalan ini untuk kesuksesan dunia dan akhirat ya, kesuksesan dunia dan akhirat ya, agar supaya kita mudah di dalam urusan dunia ya, dibukakannya pintu-pintu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faidatun, qala al-Habib al-Imam Ali ibnu Hasan al-Attas nafa'allahu bi fi kitabih ar-Riyadul ya Muniqah ya, ar-Riyadul Muniqah. Kata beliau, salah satun minal azkari la yanbaghi lil akil an yatrukuha. Ada 3 zikir ya yang semestinya orang yang berakal itu tidak meninggalkannya ya. Jadi ada 3 zikir orang yang berakal, diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala, an ya la yatrukuha lima fiha minal manafi ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah. Karena 3 zikir ini mengandung manfaat-manfaat ya dalam urusan dunia kita dan urusan akhirat kita. Az-zikril awal, zikir yang pertama, an yaqula ba'da rak'atail fajr. Ya, kita baca setelah sholat sunnah ya, qobliyah al-fajr. Ya. Rak'atail fajr ya, wa qabla sholatis subuh. Ya, maksudnya apa? 2 rakaat sebelum kita sholat 2 rakaat sholat subuh, sholat fajar. Jadi sunnah. Kan dikatakan rak'ataini qabla al-fajri khairun minad dunya wa fiha, kan hadisnya begitu. 2 rakaat yang kita lakukan sebelum sholat wajib ya subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. 2 rakaat itu ya. Nah, ada setelah kalian sholat sunnah ya qobliyah al-fajar, baca zikir ya, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah mi'ata marrah, 100 kali. Jadi zikir yang pertama ya tidak boleh ditinggalkan oleh orang yang berakal, an la yatrukuha. Yang pertama membaca zikir setelah sholat sunnah fajar, subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah mi'ata marrah ya, 100 kali. Az-zikru tsani, zikir kedua, an yaqula ba'da sholati zuhri. Ini Habib Umar juga pernah menekankan ya, untuk supaya kita tidak melupakan, karena waktu zuhur itu waktu ijabah, waktu zuhur waktu ijabah. An yaqula ba'da sholati zuhur, setelah sholat zuhur jangan lupa dia membaca la ilaha illallah al malikul haqqul mubin mi'ata marrah, 100 kali. La ilaha illallah al malikul haqqul mubin. Luar biasa nih zikir, agung ya. Zikir ini agung. Ini ada 3 ini. Kalau Habib Umar pernah bawa satunya saja nih yang ini. La ilaha illallah al malikul haqqul mubin. Manfaatnya luar biasa. Apalagi kalau bisa kita baca 3-3-nya ya, sesuai ya
yang diberikan oleh Al-Imam Ali bin Hasan Al-Attas, seorang wali besar. Ya, zikir yang kedua, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Al-maliku al-haqqul mubin mi'ata marrah. Az-zikru as-salis, zikir yang terakhir, yang ketiga, an yaqula qabla naum. Hendaknya dia membacanya sebelum tidur malam. Apa itu? Subhanallah, Subhanallah, salasa wa salasin, 33. Kayak bertasbih aja. Baca Subhanallah 33 kali. Walhamdulillah 33 kali, ya. Wallahu akbar 33 kali. Ya, sama kayak kita bertasbih setiap habis sholat. Saya ulang ya. Saya ulang. Zikir yang pertama dibaca setelah sholat sunnah fajar. Setelah sholat sunnah fajar, ya, sebelum sholat subuh. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali. Zikir yang kedua ba'da sholatil zuhri, setelah sholat zuhur, ya. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin mi'ata marrah, 100 kali. Az-zikru salis, zikir yang ketiga, an yaqula qabla naum. Hendaknya dia membacanya sebelum tidur malam. Kita mulai dari malam, ya, sebelum tidur kita baca. Gampang kan? Cuma 99 kali, masa nggak mau? Kita baca subhanallah 33 kali, walhamdulillah 33 kali, wallahu akbar 33 kali. Begitu selesai nih, yang dibaca 33 kali ini selesai, summa yaqul, kemudian dia katakan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu sebagai penutupnya. Ya. Jadi selesai habis baca zikir yang ketiga, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ajastukum bima ajazani syekhi wa murabbi ruhi al-imam Zain bin Ibrahim bin Smith. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afatid daimah fid din wa dunya wal akhirah. Tawaffana musliman wal hiqna bi salihin. Allahumma barik lana fima baqiya min umurina warḍa 'anna warfa' darajatana wa akrim maqabana wa ajil zawabana bi fadlika wa karamika ya arhamar rahimin. Allahumma tawil a'mar syekhana wa muallimina wa murabbi ruhina habibana Zain bin Ibrahim Smith. Allahumma anfa'u lil ummah al-muhammadiyah zahiran wa batinan. Allahumma barik lahu warḍa 'anhu wa tawil a'marahu fi ta'atika wa ta'i nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ihfadhu wa ihfad jami' auladuhu wa dhurriyyatuhu wa ihfadhu bil madinatil munawwarah wa qarribhum ma'a nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nas'aluka min barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafatihi fid din wa dunya wal akhirah ya arhamar rahimin. Qarribna ma'a awliyaik wa atfiyaik wa asqiyaik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya man yunawwirul qulub nawwir qulubana, ya man yasturul uyub ustur uyubana, ya man yusallim li awliyaik sallim anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya man yaghfiru dhunub ighfir dhunubana, wa man yasturul uyub ustur uyubana, sallimna fid dunya wal akhirah. Tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Nastaghfiruka min kulli dhanbin azim saghiriha wa kabiriha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma slukna fi tariqis sahih, tariqi abaina wa ajdadina wa ummahatina warḍa man hadara fi hadzal makan. Allahumma aslukhum fi saliki haula'i salam wa barik lahum kama barakta haula'i rijal bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Ya man yaghfiru dhunub ighfir dhunubana waghfir dhunub auladina wa ahbabina wa ahbabina wa masyayikhina wa muallimina wa man yugharrib ilayna min qawlin wa fi'lin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik
barik lana bima barakta awliyaik wa atfiyaik wa azkiyaik wastur lana fid dunya wal akhirah birahmatika ya arhamar rahimin. Nas'aluka min barakati awliyaik wa nas'aluka min barakati wa karamatihim birahmatika ya arhamar rahimin. Ij'alna sabitina fid dunya wal akhirah. Allahumma sami'na ma qara'na wa thabbitna fi qulubina hatta nastati an natakallam indaka ya arhamar rahimin. Waj'al hujjatan lana wa la hujjatan alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Nas'aluka ya arhamar rahimin bimin harakati masyayikhina wa muallimina wa barik lana wa li auladina wa ahbabina wa jami' talabatina birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Ya man idza nadhara aslaha sya'na kullah, ya man idza nadhara dafa al bala'a kullah, ya man idza nadhara kashafa dhurra kullah, ya man idza nadhara kashafa dhurra kullah, ya man idza nadhara ahya al mayyit, ya man idza nadhara qarraba al ba'id, ya man idza nadhara hawala al shaqi ila al sa'id. Nas'aluka min hadratika ya Rabbaniya birahmatika ya arhamar rahimin tablugh biha aghasil umniya fi khairin wa lutfin wa afiyah bi sirril Fatiha wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin.